Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmat serta nikmat. Salawat serta salam mari kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumpa kembali bersama kami di channel Perguruan Barokatul Karomah Hidayatillah. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan sedikit bagaimana caranya membuka mata batin dan mata zahir. Sesuai dengan pertanyaan dari beberapa rekan-rekan. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu hijab. Hijab adalah dinding pembatas atau pemisah dalam suatu ruang. Dalam hal ini tentunya menyangkut tentang alam, yaitu alam nyata dan alam ghaib. Alam nyata seperti yang kita lihat sekarang ini adalah alam sahadah, yaitu alam fisik, alam yang dapat dicapai oleh indera manusia. Sementara alam ghaib atau ghaibah yang kata para ahli sufi artinya alam lenyap, yaitu alam yang tak dapat dicapai oleh indera manusia, yaitu alam di luar dimensi. Namun kita sebagai muslim harus yakin dan percaya akan keberadaannya sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dapat melihat Allah, namun dari afalnya, dari hasil ciptaannya, termasuk kita sebagai ciptaannya, bisa melihat sesuatu sebagai buah dari karyanya. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui dan harus kita pahami tentang gaib. Pertama, gaib mutlak. Kedua, gaib nisbi. Gaib mutlak adalah gaib tentang Allah. Mutlak kita harus yakin akan keberadaan Allah. Kemudian gaib nisbi adalah gaib tentang makhluk gaib Allah yang ada dan keberadaannya. Dua hal inilah yang harus kita ketahui. Kita ada karena ada yang ada. Ada walau tak nyata menurut kemampuan indera kita, yaitu mata. Indera manusia yang dapat melihat adalah mata. Yang perlu kita ketahui, mata tak dapat melihat itu ada dua, yaitu mata zahir dan batin. Adapun dalam dunia nyata, mata zahirlah yang menangkap apa yang ada. Sementara untuk hal yang tak nampak, yaitu di alam gaib, hanya mata batinlah yang dapat melihatnya. Tentunya kalau kita mempelajari dan menggunakannya. Hal inilah yang banyak dipertanyakan oleh rekan-rekan, bagaimana caranya kita dapat melihat alam gaib. Perlu kita ketahui hal gaib adalah Allah yang memilikinya. Sesuai dengan firman-Nya, mafatihul ghaibi la ya'lamuhu ilahu. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib. Kunci gaib itu Allah, dan apapun orang yang dapat melihat hal gaib, hanya Allah lah kuasanya. Di zaman Nabi Sulaiman, interaksi antara manusia dengan bangsa jin dan makhluk itu nyata. Sementara tak kala Rasul hadir di alam dunia, tertutuplah dan terhijablah alam sa'adah dan alam ghaibah. Hanya Rasulullah yang Allah berikan kemampuan dapat melihat karena atas izinnya. Terbukti saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, dia dapat bertemu dengan malaikat Jibril. Saat Rasul berdakwah di alam jin, saat Rasul dapat berinteraksi dengan bangsa jin, itulah salah satu gambarannya. Adanya alam gaib dan ghaibah, dan bukti Allah lah yang maha kuasa atas apa yang dia kendaki. Mengenai pertanyaan dari rekan-rekan bagaimana caranya agar kita dapat melihat alam ghaibah, kita merujuk pada Al-Quran, firman Allah, wa nunazilu minal Qur'an syifan wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar bagi orang-orang yang beriman.
penawar segala bentuk keinginan, penawar segala bentuk harapan, baik di dunia syahadah maupun di dunia ghaibah. Jadi kuncinya adalah Al-Quran terkhusus bagi orang-orang yang beriman. Mengenai pertanyaan bagaimana proses membuka mata batin, proses membuka mata batin di perguruan kami dibutuhkan jiwa yang jernih dan bersih. Yang paling utama tentunya dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan jalan makrifat kepada Allah. Mengenai pertanyaan rekan-rekan, makrifat artinya mengenal, mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan syariat agama tentunya. Kemudian membersihkan hati dari penyakit-penyakit kolbu yang tentunya sangat menghalangi proses terbukanya mata batin. Langkah pertama tentunya melalui proses puasa, karena dengan puasa selain menguatkan iman kita, juga sebagai penguncian batiniah kita, penyucian batin kita. Puasa di perguruan kami yaitu hijabul qilbi. Setelah menjalankan puasa, kita melatih untuk membuka mata batin dengan berwudu dan melaksanakan sholat sunnah wudu. Kemudian duduk tafakur sambil memejamkan mata dengan khusyuk, sambil membacakan amaran yaitu wali sadat. Kemudian berzikir ya latif sebanyak 100 kali, kemudian zikir takbir sebanyak-banyaknya. Sampai pada satu titik yang disebut mukasyafah atau terbukanya suatu yang abstrak. Terbukanya mata batin sehingga dapat melihat hal yang kita harapkan. Inilah yang disebut latifah robbaniyah atau awal terbukanya mata batin. Disinilah akan nampak apa yang kita lihat namun tak dapat diraba oleh indera kita, yang kesemuanya atas izin dan ridhonya. Untuk selanjutnya perbanyak melatih mata batin kita dengan mencoba menyatukan antara mata zahir dan mata batin kita sehingga terwujudlah suatu hal yang kita inginkan. Demikianlah uraian tentang bagaimana cara membuka mata batin. Bagi yang ingin bertanya silahkan pada kolom komentar atau dapat menghubungi nomor di bawah ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul, insyaallah senantiasa Allah muliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini tentunya saya akan membahas tentang yang namanya mata batin. Mata batin adalah suatu yang tentunya berkaitan dengan hal gaib. Hal yang menyangkut masalah gaib ini tak lain adalah kealaman. Jadi alam gaib itu alam yang tak nampak, alam yang tidak nampak. Namun dengan kekuasaan Allah dari mata batin kita, insya Allah kita akan mencapai apa yang tidak nampak, yaitu alam ghaibah. Kalau alam masalah kata para sufi itu namanya ghaibah, alam tidak nampak, alam lenyap. Kemudian kalau alam nyata yang seperti kita lihat ini namanya alam syahadah, alam yang nyata. Nah di sini masalah mata batin ini banyak sekali mungkin kawan-kawan yang ingin memahami dan mempelajari. Insya Allah nanti kita akan uraikan bagaimana caranya mempelajari tentang bagaimana cara membuka mata batin. Tentunya pertama sekali berangkat dari hati, ketulusan hati, kebersihan hati, dan tentunya ketenangan. Bermula pertama sekali kita makrifat kepada Allah, mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah. Itulah satu caranya, tentunya dengan ketakwaanlah untuk mencapai semua itu. Intinya kenapa di perguruan kita senantiasa ditanamkan ketakwaan, karena itulah hal dasar. Tentunya dalam hal dasar ini pokok utama kita sebagai muslim tentunya untuk melaksanakan ketakwaan itu tak lain dalam melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala apa yang dilarang. Tentunya makrifat tadi, setelah kita makrifat mendekat kepada Allah, dalam pembelajaran membuka mata batin ini akan terbuka namanya mukasyafah. Setelah mukasyafah kita benar-benar terbukanya jalan kita, sehingga awal daripada pencapaian pembukaan mata batin. Dalam proses di perguruan kita tentunya pertama sekali berwudu, kemudian mengamalkan nanti apa yang dipelajari di perguruan kita.
dengan kita bertafakur kepada Allah, insya Allah dengan apa yang diajarkan nanti, apa yang akan dizikirkan, tentunya akan sedikit demi sedikit pencapaian yang dimaksud dengan membuka mata batin tadi akan terbuka pelan-pelan. Tapi itu setelah menjalankan puasa. Kenapa kita harus puasa? Pertama sekali puasa itu meyakinkan atau menguatkan iman kita. Karena dalam hal mata batin ini banyak sekali yang orang nyasar, yang tentunya salah kaprah. Namun dengan kita memohon kepada Allah, dengan bersihkan hati dengan pertama dengan puasa, apa yang kita lihat, apa yang kita nampakkan dalam mata batin kita, insya Allah itulah sesungguhnya apa yang kita berikan. Nah, tentu juga dalam membuka mata batin ini yang harus kita tanamkan, satu, yakin kepada Allah, karena mata batin itu lebih barokah daripada mata zahir kita. Karena apabila kita terbukanya mata batin, kita meyakinkan bahwa Allah itu sesungguhnya maha besar, maha segala-galanya. Allah maha memberikan segala-galanya yang apa yang kita lihat. Karena itu dengan terbukanya nanti mata batin, insya Allah sangat bermanfaat kepada kita. Tentunya semakin kita menjadi ketakwaan atau menjadi makin tawadu kepada Allah, takut kepada Allah, karena apa yang kita lihat itu luar biasa. Allah maha segala-galanya, Allah maha besar. Nah, disinilah insya Allah kita akan memicu dalam hal ibadah kepada Allah. Insya Allah kita akan menjadi orang yang mutakin, semakin takwa kepada Allah. Nah, itulah yang memang kita tanamkan di perguruan ini. Tak lain adalah untuk diri kita. Hal-hal yang mungkin kecil yang ditanamkan di perguruan ini bukan buat siapa-siapa, tentunya buat kita. Karena itu hal untuk masalah membuka mata batin ini nanti kita pelajari. Insya Allah kalau dengan pertama sekali yakin kepada Allah, yakin kepada yang penciptakan hak, kunci gaib itu hanya Allah. Karena itu yakinlah sama Allah, kita mohon kepada Allah apa yang kita pinta, insya Allah Allah berikan. Nah, itu aja masalah hal mata batin ini. Insya Allah dengan nanti kita sama-sama mempelajarinya, mudah-mudahan suatu tujuan kita tak lain hanya untuk mendekati kepada Allah, hanya ketakwaan yang kita pinta saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada rekan-rekan sekalian, jemaah serta para pemirsa sekalian, disinilah kejadian yang kemarin mungkin banyak berita-berita, tentunya sangat ramai dibicarakan atau dibincangkan, yang disebut kecelakaan maut tanjakan PGR ataupun tanjakan Buai Gubak. Di sini kebetulan kami masih berdomisili wilayah sini, yaitu wilayah Kampung PGR ataupun daerah Buai Gubak. Kebetulan bukan kami bukan pendatang, tapi kami berasal dari Tepila. Karena itulah kami mencoba menelusuri apa sih yang sebenarnya terjadi dan ingin sekali mengungkap dengan mediasi rekan kami nanti secara batin ya. Mudah-mudahan kita tetap mendapat petunjuk dari Allah, karena memang tempat ini dari sekitaran tanjakan di bawah itu sering terjadi musibah. Tapi kita kembali kepada Allah, karena mungkin setiap kejadian adalah kita introspeksi bahwa mungkin kesalahan dari kita. Jangan menyalahkan siapa-siapa, tentunya semua adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu, mudah-mudahan nanti kita mendapatkan petunjuk dari Allah melalui mediasi rekan kita yang melalui secara batiniah akan mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi. Mudah-mudahan atas ridha Allah akan terjawab semua. Saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Terus gimana cerita? Muasalnya gimana? Dari atas Ya. ada sedikit gangguan. Ini mobilnya. Ya, Nah, terus? buat semacam malparus. Ya. Terus? Kemudian? Kemudian lost rem. Nah, terus? Itu berapa kendaraan yang terlihat yang di depannya? Yang terlihat di depan itu ada 3 samping 1. Itu motor apa mobil? Yang lihat? Motor. Mobil? Mobil 1. Ya. Nah, kemudian? Ya. Ya. Terus? Makhluknya berupa apa coba lihat? Ya. 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 Ya, siluman ular. Ya. Ya mungkin ini penunggunya tapi gak ada masalah. Kita kembali ke ihwalnya manusianya, mungkin ingatan. Ya terus kemudian apa yang dilihat? Kejadiannya gimana bisa dilihat keberatan apa? Banyak korban. Ya. 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 Yang intinya musibah inilah dari semuanya kelalaian kita juga ya. Intinya walaupun apa yang dilihat Mas Kodrat ya artinya itulah mungkin keadaannya. Jadi mobil itu dari atas ya. Kemudian ya. Ya, tahan aja, jangan takut, gak apa-apa. Apa yang dilihat jangan takut, dia merupakan keterangan aja terus. Ya, ya sampai di sini lokasinya ya, sampai listrik, yang listrik ini saking kekuatan tadi tuh ya. Iya, iya memang pulang kerja, ya. Paginya itu ada 1. Udah artinya kita ngungkap masalah yang kejadian kemarin Ya. tuh ya. Nah, 2 kali hikmah. kebakaran. Ya. Jadi udah apa yang dilihat ya. Ya mudah-mudahan ini hikmah ya, tahan ya. Menjadikan hikmah kita semua. Udah, Mas ya. Ya, kita kembalikan kepada ikhwalnya. Udah. Udah.